Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhilla wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan melimpahkan nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nabila Nur Indarani dengan NIM 2142329 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia akan menyampaikan ceramah dengan judul Pentingnya Menuntut Ilmu sebagai Bentuk Pemenuhan Tugas Pelatihan Dakwah dan Kepemimpinan atau PKD 2. Langsung saja kita masuk ke topik yang saya angkat, yaitu pentingnya menuntut ilmu. Tentu kita sadari bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa memiliki adanya ilmu. Maka kita sebagai umat Islam diajarkan bahwa dalam Islam itu ada dua bentuk dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu duniawi dan ukhrawi. Ilmu duniawi adalah ilmu yang berkaitan erat dengan kehidupan di dunia, seperti memiliki pemahaman yang lebih terkait ilmu matematika, ilmu ekonomi, atau ilmu biologi. Sedangkan ilmu ukhrawi adalah ilmu yang seringkali kita dengar dalam berkaitan erat dengan agama dan akhirat, seperti tauhid, tasawuf, dan lain sebagainya. Ukhrawi dan duniawi ini banyak masyarakat yang masih bingung antara memilih di antara keduanya ini, karena banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa apabila seseorang lebih condong ke ilmu duniawi, maka agamanya akan kalah, atau orang yang buta terkait agama sehingga kesulitan dalam memiliki perlindungan di akhirat kelak. Sedangkan apabila seseorang lebih condong ke ilmu ukhrawi, maka akan kalah dalam kehidupan di dunia sehingga akan kesulitan dalam mencari pekerjaan atau kesusahan dalam memecahkan suatu permasalahan. Nampak pada zaman seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang lebih condong atau lebih mementingkan duniawi ketimbang akhirat. Karena tentu nyata bahwa sekarang adalah dunia. Namun hal itu tidaklah benar, karena dapat memicu ancaman bagi suatu bangsa. Karena apabila suatu bangsa tidak memiliki tatanan agama yang kuat, akan membuat bangsa tersebut menjadi hancur atau runtuh. Namun, apabila seseorang hanya berfokus pada ilmu ukhrawinya saja, maka dia akan kesulitan ketika memecahkan suatu permasalahan di dunia. Hal tersebut sangat menyedihkan karena awal kehidupan di akhirat adalah dunia. Mana bisa seseorang menuju akhirat tanpa melalui tahapan ketika kehidupan di dunia. Maka dari itu, kesinambungan antara ilmu duniawi dan ukhrawi sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Seseorang yang memiliki ilmu duniawi dan ukhrawi sangatlah mudah untuk mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat dan memadupadankan ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi untuk disampaikan sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang memperoleh ilmu tersebut. Seperti contoh, seseorang yang memiliki ilmu bahasa Inggris dan ilmu keagamaan, seseorang tersebut dapat menyampaikan ilmunya tidak hanya kepada orang dalam negeri saja, tentu saja dia bisa menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang luar negeri. Dan apabila seseorang memiliki ilmu ekonomi dan ilmu keagamaan, maka seseorang tersebut dapat menyampaikan ilmu yang dia miliki terkait hal administrasi yang diimbangi dengan
hukum-hukum yang sesuai dengan agama. Hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima ilmu yang dia miliki. Maka dari itu, keduanya adalah memiliki hubungan yang berkesinambungan dan sangat berkaitan erat. Karena ilmu duniawi sangatlah membutuhkan ilmu ukhrawi, begitu juga sebaliknya, ilmu ukhrawi juga membutuhkan ilmu duniawi. Sejalan dengan sabda Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang disarikan dalam hadis menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari disahihkan Syekh Albani Sahih dan Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224, yaitu tolabu ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai manusia tentu akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak memiliki ilmu, kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Allah telah menyampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yasfahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Untuk itu, kita sebagai umat muslim diharapkan untuk terus menuntut ilmu, sebab ilmu yang kita peroleh ialah suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kita tahu bahwa sebagian banyak orang atau saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memperoleh ilmu karena keterbatasan akses yang dia miliki. Dan kita yang diberikan kemudahan akses ini diharapkan untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga dapat disimpulkan dari ceramah yang saya angkat bahwa selama hayat masih dikandung badan atau selama kita masih diberikan kesehatan, kita harus menuntut ilmu sebaik mungkin. Karena itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hidup tanpa memiliki ilmu itu tidak bisa. Dan ilmu itu sangat penting untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.